Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Arfi Slowi. Jadi di video kali ini sebenarnya saya ingin nge-review sedikit teman-teman tentang paper ini ya, tentang penjelasan dari diffusion model for molecule survey of method and task teman-teman. Jadi di sini tentang penjelasan penggunaan difusi model ya untuk molekul tadi. Jadi tujuannya untuk apa sih? Tapi sebelum kita lanjut teman-teman, kita harus tahu dulu apa sih itu diffusion model atau model difusi. Jadi model difusi ini sebenarnya adalah salah satu teknik machine learning ya. Dengan kata lain untuk menghasilkan sebuah data baru teman-teman. Misalnya apa? Berupa misalnya gambar bisa teman-teman, teks atau suara teman-teman. Dengan kata lain dia akan mempelajari prosesnya itu memberikan rusakan teman-teman. Rusakan sebuah data. Dengan kata lain rusakan ya dalam tanda petik atau bisa kita sebut juga noise. Lalu dia nanti akan belajar gimana sih cara saya akan memperbaikinya tadi. Jadi ibaratnya gini teman-teman. Bayangkan aja kita punya sebuah kopi, teman-teman. Di dalam kopi ini, teman-teman, di dalam kopi di sini kan ada kopi nih. Di dalam kopi ini kita mencampurkan sebuah susu, teman-teman. Jadi ketika mencampurkannya itu ada bisa kita sebut namanya forward process ya dalam difusi model. Jadi awalnya ini kan kita tidak bisa ya melihat kayak istilahnya pola dari si susu tadi kan karena kan kita sudah mencampurkan sebuah susu tadi ke dalam sebuah kopi. Tapi semakin lama kita aduk, semakin campuran tersebut menjadi homogen gitu. Nah, ketika kita aduk menjadi homogen yang dengan kata lain rusak oleh noise tadi karena adukan kita tadi, teman-teman. Jadi bisa kita katakan tugas model difusi ini dia itu kayak belajar teman-teman bagaimana sih cara saya mengurai campuran itu tadi atau bisa kita katakan reverse process teman-teman dalam model difusi hingga dengan kata lain dia kembali ke kopi dan susu murninya meski hanya diberi contoh kayak campuran yang sudah kita aduk tadi teman-teman. Gitu. Jadi bisa kita katakan model difusi ini menggunakan dua konsep, teman-teman. Dua konsep antara lain, teman-teman, yaitu bisa kita tulis di sini dua konsep. Yang konsep pertama yaitu forward, teman-teman. Forward proses. Yaitu adalah kayak merusak sebuah datanya. Jadi tujuannya apa gitu? Yaitu kita akan menambahkan sebuah noise secara bertahap ke data aslinya. Misalnya apa? Contoh kayak tadi atau kopi atau gambar kucing misalnya. Gitu. Jadi nanti setiap langkah kita dalam mengaduk kopinya tadi, sedikit demi sedikit hingga jadi coklat yang homogen tadi, teman-teman, atau teraduk campur lah gitu. Kemudian ada namanya konsep forward, teman-teman. Forward namanya, yaitu bukan forward tapi reverse, reverse process. Yaitu bisa kita katakan dia dalam memperbaiki data. Tujuannya apa? Nanti proses ini akan melatih jaringan saraf atau neural network ya, teman-teman, untuk menebak bagaimana sih cara menghilangkan noise tadi di setiap langkah-langkahnya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi si model tadi atau si AI tadi akan belajar bagaimana sih cara mengurai kopi susu yang sudah kita aduk-aduk dan kita campur tadi hanya dengan melihat contoh bagaimana kita mencampurnya tadi teman-teman. Gitu. Jadi nanti training objektifnya itu akan model difusi tadi akan belajar memprediksi sebuah noise yang ditambahkan di setiap langkah forwardnya, teman-teman. Gitu. Jadi ada konsep penting yang harus kalian ketahui ya pada saat nanti kita belajar namanya difusi model, teman-teman. Yang pertama yaitu konsepnya itu pertama langkah tahapannya, teman-teman, atau time stepnya. Jadi nanti noise ini akan ditambahkan dan dihilangkan dalam ratusan langkah yang kecil ya, seperti nanti kayak video time lapse lah gitu, teman-teman. Dan kemudian ada namanya yaitu neural networknya teman-teman, neural networknya yaitu sebagai kayak penebaknya lah atau pemebak noise-nya lah gitu. Jadi arsitektur nanti yang kamu pelajari seperti UNet teman-teman yang efisien untuk gambar itu bisa kamu gunakan gitu teman-teman. Gitu untuk menebak noise tadi, pemebak noise-nya. Kemudian ada namanya nanti di difusi model yaitu stokastik teman-teman. Stokastik yaitu sampling seperti ini. Ini adalah proses reverse teman-teman yang bisa menghasilkan variasi yang berbeda ya dari noise yang sama gitu. Kayak kreativitas manusia gitu teman-teman. Jadi penggunaan
si model difusi ini kan kita sudah mengetahui ya, seperti kayak DALL-E atau Midjourney kan gitu, atau image in painting, yaitu menghapus sebuah objek dari foto dan mengisi bagian kosong secara natural teman-teman. Gitu. Jadi bisa kita katakan kenapa sih lebih baik kan? Sebenarnya kan ada GAN gitu kan, Generative Adversarial Network. Kenapa sih model difusi ini bisa baik gitu? Karena tidak ada kompetisi antara generator dan diskriminator seperti kayak si GAN itu tadi atau Generative Adversarial Network. Dan hasil dari gambar itu lebih detail teman-teman karena prosesnya itu bertahap. Kelemahannya apa? Cuman lebih lambat aja karena perlu ratusan atau ribuan langkah teman-teman dari model difusi ini tadi gitu ya. Oke, jadi kita masuk ke dalam konsep paper ini teman-teman. Jadi paper ini menjelaskan apa sih gitu kan. Jadi paper ini sebenarnya adalah sebuah survei komprehensif ya teman-teman tentang penggunaan diffusion model atau difusi model tadi untuk tujuan apa? Generate sebuah molekul seperti desain obat atau juga material teman-teman. Jadi fokus utamanya apa? Yaitu dia formulasi model difusinya gitu yang terdapat pada apa? Terdapat pada pembuatan generasi molekul. Seperti contohnya di sini bisa kita lihat antara lain teman-teman DDPM, SMLD dan juga SDE di sini teman-teman. Dan juga di sini kita akan membahas juga tentang modality teman-teman. Modality sebuah si datanya. Bisa data yang bersifat 2 dimensi, 3 dimensi atau data gabungan tadi teman-teman. Habis itu dengan kata lain tugas untuk mengenerate-nya teman-teman. Mengenerate si molekulnya tadi. Misalnya kita membuat molekul baru atau optimasi si molekul baru atau membuat sebuah struktur molekul baru dalam bentuk 3D gitu teman-teman. Bisa kita katakan analoginya itu kayak kita punya struktur kayak Lego lah teman-teman yang mempresentasikan sebuah molekul tadi teman-teman. Bisa kita lihat di sini di gambarnya teman-teman ya. Ini dia. Jadi teman-teman dalam penggunaan model difusi kita mengetahui ada namanya proses yaitu forward process dan reverse process. Jadi forward process itu konsepnya kayak kita secara acak lah mencabut dan menghancurkan si Lego tadi teman-teman sehingga dia berserak lah. Gitu. Analoginya kayak kita menambahkan noise pada molekul tadi. Kemudian kita akan melakukan reverse prosesnya. Jadi nanti si model difusi atau diffusion modelnya belajar bagaimana cara merakit Lego dari serpihan yang udah kita acak-acak tadi teman-teman dengan panduan instruksi yang kita berikan mengikuti konsep dari apa yang dibuat tadi teman-teman atau bisa kita katakan dengan menggunakan neural network ya. Jadi tujuan model difusi tadi apa? Untuk menghasilkan sebuah molekul-molekul baru ya teman-teman. Bisa kita katakan kayak di sini struktur Lego lah, Lego yang baru gitu. Yang memiliki kriteria-kriteria yang tertentu seperti stabilitas kimianya atau kemampuan mengikat protein-protein target tertentu gitu teman-teman. Gitu. Jadi pertanyaannya, kenapa sih model difusi ini digunakan untuk molekul gitu? Kan kita taunya untuk gambar kan gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya di paper ini bukan penggunaan semua model difusi, tapi ada 3 pendekatan matematis, teman-teman. Model difusi untuk si molekul ini tadi. Yang pertama tadi kita udah mengetahui bahwasanya DDPM, SMLD, dan juga si SDE atau Stochastic Differential Equation. Jadi bisa kita ketahui sebenarnya saya udah baca lagi teman-teman tentang DDPM ini. DDPM ini atau Denoising Diffusion Probabilistic Model ini adalah sebuah konsep yang dimana kita akan menambahkan noise yang secara bertahap teman-teman. Yang secara bertahap dan belajar nanti menghilangkan si noise tadi teman-teman. Analoginya kayak version control lah teman-teman. Setiap commit itu kan adalah langkah si noise-nya tadi. Jadi nanti si model difusi ini belajar kayak revert ke versi yang lebih bersih lagi gitu. Nge-revert sampai ke versi yang aslinya gitu, teman-teman. Kemudian ada namanya di sini SMLD kan, yaitu Score Matching with Langevin Dynamics. Ini dia mempelajari gradien distribusi data, teman-teman, untuk menuntun sebuah noise nanti ke data yang aslinya. Jadi seperti kayak algoritma descent lah teman-teman, menyesuaikan arah langkah berdasarkan gradien-gradien error yang kalian nanti akan pelajari teman-teman di fokus artificial intelligence gitu. Habis itu di sini ada namanya yaitu SDE teman-teman kan, atau Stochastic Differential Equation. Ini adalah konsep di mana nantinya akan memodelkan proses difusi itu sebagai persamaan diferensial stokastik yang kontinu gitu teman-teman. Seperti kayak simulasi fisika yang real time lah teman-teman. Yang dimana kita akan memodelkan gerakan partikel dengan persamaan yang diferensial teman-teman. Dan kemudian teman-teman,
Di sini juga paper ini menjelaskan tentang molekul tadi teman-teman, yang bisa direpresentasikan dengan 3 model cara. Yaitu bisa kita katakan teman-teman, yaitu dengan 2 dimensi, 3 dimensi, atau gabungan antara 2 dimensi dan 3 dimensi teman-teman ya. Jadi teman-teman, bisa kita katakan molekul tadi kan bisa direpresentasikan dengan 3 cara. Yang pertama 2D, yaitu misalnya grafik, atom, atau dalam ikatan-ikatan tertentu ya. Jadi analoginya kayak ibarat blueprint bangunan lah, hanya menunjukkan hubungan ruang, bukan bentuk 3D-nya tadi teman-teman. Nah gitu, contoh modelnya ada namanya Digress teman-teman. Nah itu menggunakan konsep 3D PM teman-teman untuk data-data discrete. Habis itu yaitu adalah 3D teman-teman, yaitu koordinat dari posisi si atom molekulnya teman-teman. Jadi analoginya kayak model 3D di aplikasi-aplikasi CAD lah teman-teman. Ah, yang mempertahankan bentuk fisiknya. Contoh modelnya apa? Yaitu ada namanya GeoDiff teman-teman. Yaitu dia bisa menghasilkan konformasi dalam bentuk 3D teman-teman. Habis itu ada lagi, yaitu kita di sini belajar tentang gabungannya teman-teman antara 2D dan 2D teman-teman. Ah, di sini. Jadi kita akan membangun gedung dengan blueprint tadi dan model fisiknya gitu, yang 2D dan 3D tadi. Contohnya apa? Ada namanya Moldiv teman-teman. Yaitu dia akan mengintegrasikan topologi 2D dan geometri yang bersifat 3D teman-teman. Ah, gitu. Dan juga setelah saya baca lebih lanjut teman-teman. Ah, di sini ada tujuan tugas generasi dari si modulnya teman-teman. Ah, di sini yang pertama ada namanya de novo generation. Apa sih de novo generation ini? Jadi teman-teman, de novo generation ini kita akan dengan kata lain membuat sebuah molekul baru dari noise acak. Jadi dengan kata lain kita memang buat sebuah molekul dari scratch teman-teman, atau dari dasar banget. Jadi kita kayak menulis kode baru lah dari blank state lah gitu. Ah, jadi selain itu teman-teman, ada lagi yaitu bisa kita katakan molecular optimization teman-teman. Nah, ini apa? Kita bisa memodifikasikan molekul existing untuk properti yang lebih baik, teman-teman. Ah, gitu. Contohnya kayak kalau dalam kode itu kayak refactoring kode lah, teman-teman. Untuk apa ya? Ningkatin efisiensinya gitu contohnya, teman-teman. Habis itu apalagi teman-teman di sini yaitu adalah conformer generation. Nah, apa sih conformer generation ini? Yaitu dengan kata lain kita bisa memprediksi bentuk 3D molekul tadi dari struktur 2D-nya. Kayak kita ibarat kalau dalam ngoding itu kayak mengkompilasi kode menjadi aplikasi yang bisa kita jalanin lah gitu teman-teman. Gitu. Jadi contoh nyatanya sebenarnya dari paper ini udah ada teman-teman, yaitu bisa kita tulis di sini yaitu divdoc sebenarnya teman-teman. Divdoc seperti ini. Divdoc dan juga geodiff namanya teman-teman. Geodiff seperti ini. Jadi divdoc tadi teman-teman itu adalah sebuah model difusi untuk memprediksi sebuah cara molekul ya, atau ligan tadi berikatan dengan protein-protein target. Kalau geodiff ini teman-teman bisa kita katakan dia akan menghasilkan konformasi 3D yang stabil secara energisnya teman-teman. Ini dia. Ya bisa kita katakan mengapa sih model difusi ini cocok untuk penggunaan di molekul tadi. Yang pertama teman-teman, sudah otomatis dia stabilitasnya. Karena tidak seperti kayak generative adversarial network atau GAN yang rentan terhadap mode collapse, yang dimana model difusi lebih stabil karena dia kan prosesnya bertahap teman-teman. Dan juga fleksibel kan, bisa menangani data-data kontinu yang datanya bentuk koordinat 3D atau juga discrete, atau bisa kita katakan jenis atom teman-teman. Jadi bisa kita katakan dari paper ini memberikan sebuah survei matematis ya tentang survei sistematis tentang penggunaan model difusi untuk generate molekul tadi, mencakup ya seperti formulasi model tadi ya, modality datanya, dan tugas-tugas generasinya teman-teman. Jadi bisa kita katakan kayak seperti dokumentasi lengkap lah di teman-teman untuk apa ya, kita membuat sebuah library open source sebenarnya nih teman-teman. Ini merupakan salah satu celah baru lah gitu teman-teman untuk membuat sebuah project yang berhubungan sama molekul-molekul jauh lebih baik lagi nanti ya gitu teman-teman. Habis itu paper ini juga mengumpulkan dan meringkas penelitian-penelitian baru teman-teman. Sebenarnya ini sampai tahun 2023 ya, tentang model diffusion untuk si molekul tadi gitu. Habis itu apalagi ya, untuk kita mengidentifikasi lah tantangan-tantangan dan arah-arah riset nanti di masa depannya teman-teman. Karena paper ini tidak hanya merangkum tapi juga mengidentifikasi sebuah permasalahan atau tantangan dan peluang-peluang risetnya ya di bidang tadi teman-teman, atau di bidang ini juga gitu.
Seperti itu teman-teman. Ya, kelemahannya apa yang bisa kita baca dari sini teman-teman? Yaitu bisa kita katakan paper ini tidak memberikan perbandingan kuantitatif ya. Misalnya metrik akurasi atau kecepatan antara berbagai metode yang dibahasnya sebenarnya teman-teman. Dan bisa kita katakan paper ini tidak menyediakan kode implementasinya sebenarnya. Sebenarnya ya nggak masalah ya sih. Atau contoh penggunaan model difusi untuk molekul seperti penggunaan model difusi untuk DDPM, SMLD dan juga SDE. Sebenarnya ini bisa kita lihat dengan cara di paper-paper lain ada sih tentang konsep stokastik diferensial, habis itu SMLD dan DDPM ini teman-teman. Habis itu paper ini lebih fokus sebenarnya ke aspek teoritis ya dan metodologi sebenarnya. Dia kurang membahas tentang aplikasi praktis ya atau studi-studi kasus yang nyatanya sebenarnya teman-teman. Jadi kelemahannya ini ya peta ini tidak memberitahu seberapa cepat sih atau nyaman setiap pad yang atau benchmark dari setiap si model difusi ini tadi teman-teman. Gitu. Jadi tidak menunjukkan secara jelas banget juga gitu tentang bagaimana jalan-jalan ini bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang spesifik gitu. Tidak ada studi kasus lebih jauhnya gitu teman-teman. Tapi ini bisa menjadikan inspirasi ya, inspirasi untuk apa? Itu inspirasi untuk konteks yang berhubungan sama generate sebuah molekul-molekul baru gitu teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Oke, jadi gitu saja teman-teman penjelasan singkat kita tentang si bisa kita katakan paper ini teman-teman tentang diffusion model for molekul ini. Kalau misalnya ada kritik dan saran bisa aja hantam aja kolom komentar di bawah teman-teman ya. Dan nanti referensinya akan saya berikan di deskripsi juga teman-teman. Perihal paper ini juga. Dan mohon maaf sekali lagi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bukan pertanyaan tapi pernyataan saya yang kurang masuk lah gitu teman-teman atau kurang pas gitu. Mohon maaf sekali teman-teman karena saya masih fakir ilmu. So, thank you teman-teman untuk hari ini semuanya. Thank you teman-teman. Dadah.